Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, pemirsa sekalian, kita akan mengulas tentang beberapa kelemahan atau kekurangan atau kerusakan yang sering terjadi pada mesin TV Cina yang umumnya kita pakai buat mengganti mesin ya. Ada beberapa merek, misalkan OneSonic, Raiden, TP.com, dan merek-merek yang lain. Di sini saya sudah sering memakai beberapa merek, di antaranya OneSonic, merek Raiden, merek TP.com. Jadi rata-rata kerusakan yang kita alami itu banyak sekali, dan pada blok-blok yang juga berbeda, tergantung daripada kerusakannya masing-masing yang dialami oleh pemakai televisi tersebut. Pada umumnya, sebelum kita lakukan pergantian mesin, ini memang pergantian mesin ini sangat menarik ya bagi kita ya. Karena biasanya rata-rata televisi itu jarang rusak ganti mesin. Karena apa ya? Karena beberapa hal, diantaranya kemungkinan seperempatnya sudah tidak ada, bahkan sudah langka dari unit TV tersebut. Jadi kita ambil alternatif untuk mengganti mesin. Nah, setelah kita mengganti mesin, ternyata ada juga beberapa permasalahan yang sering kita jumpai. Kadang-kadang hanya selang 2 hari, 1 minggu, 2 bulan, 3 bulan, itu sudah mengalami kerusakan-kerusakan, pemirsa. Dan tidak sedikit juga, banyak juga yang misalkan tahan sampai bertahun-tahun belum pernah diservis dan belum pernah rusak itu pesawat TV mesin gantian kita. Tergantung daripada, ya, kalau boleh kita bilang mungkin faktor ini ya, namanya elektronik ya, berhubungan dengan listrik, setrum, berhubungan dengan rezeki lah. Mungkin belum rezeki kita sampai panjang untuk menikmati TV tersebut. Nah, ini pengalaman bagi kita, untuk khususnya saya ya, tuser di sini di Jambi. Pengalaman saya, alhamdulillah itu banyak yang bertahan lama, bahkan tahunan. TV-nya masih normal-normal saja, dan ada juga beberapa yang memang tidak tahan lama, seperti yang ini ya. Ini di depan saya ini ada, ini ya pemirsa ya, ini ada 4 ya, 1, 2, 3, 4 mesin TV ini dengan kerusakan yang berbeda-beda. Jadi hasil daripada pemeriksaan, umumnya itu kalau rusak di bagian regulator ya. Kalau rusak di bagian regulator itu biasanya bermacam-macam. Ada yang diodanya, ada yang resistornya. Biasa sering kejadian ini resistor kembar ini ya. Untuk penurun tegangan suplai ke optocoupler ini biasanya, atau driver ya, untuk mengkofel tegangan filter, tegangan driver ke penguat transistor regulatornya, itu sering terjadi. Ini pemirsa. Kemudian saya jumpain itu ada pada bagian playbacknya yang tidak bagus. Playback ini juga sering terjadi permasalahan ya. Contohnya B+ ngedrop ya, kemudian filter tidak muncul, kemudian ABL. Nah, ini yang sering terjadi. Saya udah menjumpai ada 3 buah mesin ini pada blok ABL. Itu blok ABL-nya ternyata blok ABL-nya itu rusak. Ternyata punya selidik yang menyebabkan ABL itu rusak adalah playback, pemirsa. Jadi di sini ada ini playback yang sudah saya ganti ya. Playbacknya memakai kode nomor BSC 25T1010A ya. Ini umum dipakai pada TV Cina.
Jadi untuk tegangan ABL ini pada kaki ABL ini di playback ini ternyata short pemirsa, atau dia over. Jadi mengakibatkan beberapa komponen yang di blok ABL seperti resistor ini, terus itu ada ini baru saya ganti, ini juga ada ilku non polar ini jebol kemarin, jebol ya. Terus di RABL juga begitu, kemarin jebol ya. Nah ini sampai ke blok sini itu jebol. Karena apa? Karena playbacknya itu yang over ya untuk bagian ABL nya itu pemirsa ya. Ini beberapa kelemahan dan di sini banyak sekali. Selain bagian horizontal, bagian regulator, nah, rata-rata di situ aja kelemahannya. Kalau di vertikal itu jarang sekali. Terutama sekali yang dikeluhkan itu adalah playbacknya pemirsa ya. Playbacknya ini yang susah kita cari yang original, atau boleh dikatakan kadang-kadang sudah dibilangnya sama toko atau sama penjualnya original ya. Tapi kenyataannya kita pasang baru beberapa bulan atau beberapa hari aja udah rusak itu playback. Nah, jadi kita harus hati-hati dan waspada ya, semoga tidak terjadi kerusakan yang sama. Dan apabila terjadi kerusakan yang sama, intinya kita sudah bisa menganalisa di mana kerusakan daripada di blok mana gitu. Jadi kita tinggal eksekusi saja, ganti seperempatnya begitu ya. Nah begitu pemirsa. Jadi memang ada kekurangan dan ada kelebihan. Kelebihannya karena apa? Karena TV yang jenis-jenis merek ganti mesin TV Cina ini sangat murah sekali. Apalagi seumpama kita ganti playback aja masih murah. Tapi kelemahannya itu tadi pemirsa, terjadi kelemahan pada komponen-komponen tersebut. Atau misalkan bagian-bagian elko seperti ini, ada elko B+ ya pemirsa ya, ini kemarin meletus pemirsa karena mungkin daya tahannya berkurang, atau ada komponen lain pendukung yang menyebabkan tegangannya naik. Nah itu kekurangannya. Jadi tinggal bagaimana kita menyikapi hal tersebut supaya tidak menimbulkan rasa kurang enak atau bagaimana sama konsumen begitu ya. Nah gitu. Jadi tinggal kita penjelasan saja, karena memang barang murah, kualitas ya memang belum begitu tahan ya, tapi soal servis murah. Nah itu. Nah, saya rasa cukup di sini saja ya pemirsa ya, untuk sedikit penjelasan dari saya ini tentang kelemahan blok-blok daripada TV mesin Cina ini ya, yang telah saya utarakan. Misalkan bagian regulator, bagian horizontal itu terutama playback yang sering rusak. Terus kalau di bagian vertikal mungkin IC vertikalnya begitu pemirsa. Jadi kita cukupkan sampai di sini dulu bincang-bincang pencerahan kita pada perjumpaan kali ini. Terima kasih atas kunjungannya. Mohon maaf bila mana terjadi kesalahan. Mari kita terus tingkatkan sharing-sharing dalam dunia elektronik, karena dalam dunia elektronik ini kita sangat hobi sekali dalam bidang elektronik, terutama televisi, kulkas gitu ya. Jadi karena apa? Karena namanya televisi, kulkas itu adalah mencakup kebutuhan sehari-hari di dalam rumah tangga. Artinya kita memperbaiki sebuah televisi rumah tangga. Jadi hobi yang melekat di para teknisi sekalian perlu kita tingkatkan dan perlu kita bersharing supaya tukar pengalaman, tukar diskusi, supaya kita dapat menerjemahkannya nanti dalam hari-hari berikutnya, dalam tantangan berikutnya. Karena sebuah elektronik ini sebuah tantangan yang sangat luar biasa dalam sebuah perbaikan perbaikan sebuah perangkatnya begitu pemirsa. Dan saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa komen, like,
share dalam channel Tuser Jambi ini. Kita terus akan update, bagi-bagi pengalaman tentang dunia elektronik selanjutnya. Terima kasih, kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.